Bisakah Anda mempercayainya obat kumur yang Anda gunakan setiap pagi dan malam yang Anda pikir dapat membunuh bakteri melindungi mulut dan menyegarkan napas Anda, mungkin justru sedang diam-diam menghancurkan kesehatan mulut Anda? Sementara itu, secangkir air garam yang ada di dapur setiap rumah tangga dengan biaya bahkan tidak sampai Rp1.000 ternyata adalah senjata rahasia seorang dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan THT senior di Jakarta yang telah menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya selama 30 tahun. Rahasia mengejutkan yang cukup untuk membalikkan seluruh pemahaman Anda ini akan diungkapkan secara menyeluruh hari ini. Jangan buru-buru menggeser layar. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda yang sedang menonton video ini, apakah Anda juga memiliki masalah seperti ini? Tenggorokan selalu terasa ada yang mengganjal, tidak bisa dibatukan keluar, dan tidak bisa ditelan. Peradangan yang berulang-ulang seperti ada tamu tak diundang yang keras, kepala, atau mungkin pasangan di rumah. Atau Anda sendiri bertahun-tahun tersiksa oleh rinitis kronis, begitu pergantian musim, atau terkena udara dingin, sedikit saja hidung langsung tersumbat. Malam hari bolak-balik tidak bisa tidur, siang harinya pusing dan tidak bersemangat. Ada lagi yang lebih memalukan. Padahal sudah menyikat gigi dengan rajin setiap hari, begitu membuka mulut masih ada bau tak sedap yang tercium. Bahkan mau dekat-dekat dengan cucu pun jadi ragu di dalam hati. Belum lagi suara dengkuran yang menggelegar itu tidak hanya membuat Anda sendiri tidak nyenyak, tetapi juga sangat memengaruhi kualitas tidur orang di sebelah Anda. Demi mengatasi masalah-masalah ini, sudah berapa kali kita bolak-balik ke rumah sakit, sudah berapa banyak obat yang kita minum, pil warna-warni itu saat diminum, sepertinya ada gunanya, tapi begitu obat dihentikan, penyakit lama kambuh lagi. Kita juga sudah membeli entah berapa jenis obat kumur mahal yang herbal, yang pembunuh kuman super, yang iklannya setinggi langit. Saat dipakai rasanya pedas dan menyengat, tapi hasilnya masalah tetap ada di situ, tidak berkurang sedikit pun. Uang yang kita buang percuma ini jika ditumpuk mungkin sudah lebih tinggi dari gunung. Apakah kita hanya bisa pasrah diganggu seumur hidup oleh penyakit-penyakit kecil yang menjengkelkan ini? Hari ini saya ingin memberitahu Anda sama sekali tidak. Karena ada seorang dokter ahli THT di Jakarta yang oleh para pasiennya dipanggil dengan akrab sebagai Dr. Budi Santoso. Beliau telah berpraktik selama lebih dari 30 tahun dan melihat ribuan pasien. Beliau selalu berkata bahwa resep obat terbaik sebenarnya tersembunyi di dapur rumah kita sendiri. Beliau bahkan sering menuliskan metode berkumur air garam ini dengan tangan atau mencetaknya di kertas kecil untuk dibagikan kepada pasien yang kondisi ekonominya kurang baik atau yang tersiksa oleh penyakit kambuhan. Dan yang akan beliau ungkapkan hari ini adalah rahasia pribadi yang telah beliau jalani selama 30 tahun dan direkomendasikan kepada tak terhitung banyaknya pasien untuk membantu mereka terbebas dari masalah, yaitu metode paling sederhana, paling alami, dan paling efektif secara mengejutkan. Berkumur dengan air garam. Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan tekan tombol subscribe pada saluran nutrisi cerdas dan nyalakan notifikasi. Karena di sini kami mengungkap kebenaran yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga berharap mengetahui apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita langsung masuk ke topik hari ini. Penemuan mengejutkan yang akan membalikkan pemahaman kesehatan Anda. Sebelum mengungkap rahasia Dr. Budi Santoso, kita harus memperjelas satu masalah dulu. Siapa sebenarnya musuh kita? Tahukah Anda? Mulut dan tenggorokan kita sebenarnya adalah medan perang yang penuh asap mesiu sepanjang tahun. Di sini hangat, lembab, dan ada sisa-sisa makanan yang kita makan ini benar-benar resor bintang 5 kesukaan bakteri dan virus. Ribuan jenis bakteri tinggal dan menetap di sini. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Saat tubuh kita kuat dan istirahat, cukup bakteri baik bagaikan prajurit berani yang bisa menekan bakteri jahat, menjaga keseimbangan yang sehat. Tapi begitu kita begadang stres tinggi, makan terlalu banyak makanan manis atau gorengan, keseimbangan ini akan hancur seketika. Bakteri jahat bagaikan pasukan penjajah yang mendapatkan pasokan logistik mulai berkembang biak dengan gila-gilaan. Mereka melepaskan berbagai racun dan zat asam menyerang tenggorokan kita hingga menyebabkan radang dan kemerahan.
Mereka menggerogoti gigi kita hingga berlubang. Mereka menguraikan sisa makanan dan menghasilkan senyawa belerang yang bau itulah yang kita sebut bau mulut. Dan karena rongga hidung dan rongga mulut itu terhubung, bakteri jahat ini juga akan lari ke rongga hidung untuk membuat kekacauan, membuat masalah hidung kita semakin parah. Sekarang Anda paham kan? Sakit tenggorokan, rinitis, bau mulut, biang keladi, dari masalah-masalah ini adalah pasukan bakteri jahat yang tak terkendali. Lalu banyak orang akan berkata, saya akan membeli obat kumur yang ampuh. Iklannya bilang bisa membunuh 9% di 9% bakteri. Teman-teman, inilah pemahaman pertama yang harus kita ubah. Obat kumur di rumah Anda mungkin sedang diam-diam menyakiti Anda. Mengapa saya berani berkata demikian, dokter? Budi Santoso dengan tajam menunjukkan 3 dosa besar obat kumur yang dijual di pasaran. Pertama, kandungan alkohol yang terlalu tinggi bagaikan memasukkan serigala ke dalam rumah. Banyak obat kumur kuat demi mengejar sensasi dingin dan menyegarkan menambahkan alkohol dalam jumlah besar. Alkohol akan sangat mengiritasi selaput lendir mukosa mulut kita yang lunak. Penggunaan jangka panjang justru akan menyebabkan mukosa kering menyusut, bahkan meningkatkan risiko terkena penyakit. Ini sama sekali bukan melindungi, melainkan menyakiti. Kedua, pembunuh kuman kimiawi yang membantai yang baik dan yang jahat sekaligus. Kandungan pembunuh kuman kimia dalam obat kumur komersial ibarat menjatuhkan bom serangan tanpa pandang bulu ke medan perang mulut kita. Ia memang membunuh bakteri jahat, tapi di saat yang sama juga memusnahkan prajurit bakteri baik kita yang berharga yang bertugas menjaga kesehatan mulut. Keseimbangan flora mulut hancur total. Begitu berhenti dipakai, bakteri jahat akan kembali menyerang dengan kecepatan lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa efek obat kumur tidak bertahan lama. Ketiga, hanya mengobati gejala bukan akar masalah dan menimbulkan ketergantungan. Obat kumur kimia ini hanya menutupi gejala sementara, misalnya menggunakan aroma mint yang kuat untuk menutupi bau mulut tetapi tidak memperbaiki lingkungan mulut dari akarnya. Bergantung padanya dalam jangka panjang justru akan membuat mulut kita kehilangan kemampuan pengaturan dan pertahanan dirinya sendiri. Mendengar ini, apakah punggung Anda terasa dingin? Ternyata, barang yang kita beli dengan uang mahal itu mungkin adalah pembunuh kesehatan. Lalu adakah metode yang bisa membasmi bakteri jahat dengan tepat, tidak menyakiti bakteri baik, dan bisa memperbaiki lingkungan mulut kita dari akarnya? Ada? Jawabannya adalah secangkir air garam hangat yang paling sederhana itu. Mengapa bisa demikian? Di balik ini tersembunyi 2 prinsip sains yang sangat sederhana namun berkekuatan besar. Prinsip pertama disebut hukum dehidrasi tekanan osmotik tinggi. Ini terdengar sangat ilmiah, tapi sederhananya sama dengan prinsip kita mengasinkan mentimun atau daging dengan garam. Coba bayangkan mentimun segar yang ditaburi garam, apakah perlahan akan mengeluarkan banyak air, lalu menjadi kering? Prinsip kumur air garam persis sama. Air garam yang kita racik konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalam sel bakteri. Saat air garam bersentuhan dengan bakteri jahat itu, berdasarkan prinsip tekanan osmotik, cairan di dalam sel bakteri akan tersedot keluar seperti disedot pompa air. Begitu bakteri dehidrasi, ia tidak bisa berkembang biak, bahkan akan langsung menyusut dan mati. Ini adalah agen dehidrasi bakteri yang paling alami, paling lembut, dan paling cerdas. Ia hanya menargetkan bakteri bersel tunggal itu, tetapi tidak akan melukai sel mukosa mulut manusia kita yang kuat. Ini benar-benar contoh serangan yang presisi. Prinsip kedua adalah metode antiinflamasi dan pengempesan bengkak alami. Saat tenggorokan Anda meradang, apakah terasa merah dan bengkak? Ini sebenarnya adalah jaringan mukosa kita yang sedang banjir. Karena peradangan, banyak cairan jaringan berkumpul di sana menyebabkan edema pembengkakan, dan air garam hangat bagaikan pasukan drainase paling efisien. Konsentrasinya mampu membantu membawa pergi cairan jaringan berlebih di dalam mukosa tenggorokan sehingga dengan cepat mengurangi bengkak dan meredakan nyeri. Ini ibarat kita terkilir di pergelangan kaki, merendam kaki dengan air garam bisa membantu mengempeskan bengkak. Di saat yang sama, air garam yang hangat juga bisa memperlancar sirkulasi darah lokal, membawa pergi sampah-sampah penyebab radang dan mempercepat perbaikan jaringan. Ia bagaikan petugas kebersihan yang lembut melakukan pembersihan besar-besaran secara mendalam untuk tenggorokan kita. Sampai di sini saya harus membagikan kepada Anda semua sebuah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh Dr. Budi Santoso yang terjadi tepat di lingkungannya. Tetangganya seorang pria berusia 70-an tahun bernama Pak Bambang itu benar-benar pasien langganan
Pak Bambang menderita faringitis kronis dan rinitis alergi selama hampir 20 tahun. Setiap pagi bangun tidur tenggorokannya seperti tersumbat gumpalan kapas batuk sampai mau putus rasanya. Malam hari hidung tersumbat, sepanjang malam harus bernapas lewat mulut. Suara dengkurannya begitu ribut sampai Bu Bambang harus tidur pisah kamar. Dia bilang separuh hidupnya dihabiskan untuk mencari tisu buat menyeka ingus. Demi berobat, Pak Bambang tidak pernah putus minum obat tradisional, beli berbagai alat semprot dan pencuci hidung. Uang keluar, banyak penderitaan juga sudah kenyang dirasakan tapi tetap tidak bisa sembuh total. Dia bahkan sudah agak putus asa, merasa seumur hidup mungkin akan begini terus. Suatu kali dalam kegiatan komunitas bertemu dengan Dr. Budi Santoso, dia tak tahan menumpahkan keluh kesahnya. Dokter, Budi setelah mendengar tidak meresepkan obat apapun hanya tersenyum dan berkata padanya, "Pak Bambang, saya ajarkan satu resep yang tidak keluar biaya. Bapak percaya, saya pulang dan coba." Beliau lalu mengajarkan metode berkumur dan mencuci hidung dengan air garam ini secara rinci kepada Pak Bambang. Awalnya Pak Bambang juga setengah percaya, setengah tidak. Begitu sederhana. Minum obat sebanyak itu saja tidak mempan, masa secangkir air garam bisa. Tapi melihat dokter Budi begitu yakin dan berpikir toh biayanya nol, dia pun mulai melakukannya dengan mental kuda mati dianggap kuda hidup, mencoba segala cara. Keajaiban terjadi dalam ketekunan. Minggu pertama sepertinya tidak ada rasa apa-apa, tapi Pak Bambang berpikir toh tidak ada ruginya, jadi dia terus lanjut. Masuk minggu ketiga, dia tiba-tiba sadar saat bangun pagi, dahak di tenggorokan sepertinya berkurang, tidak selengket itu lagi. Bertahan sampai bulan kedua, Bu Bambang dengan gembira memberitahunya, "Pak, suara ngorokmu malam hari sudah jauh mengecil loh. Hidung sepertinya juga jauh lebih plong." Masuk bulan ketiga, Pak Bambang sendiri terkejut. Bangun pagi tenggorokannya terasa ringan dan segar, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun merasakan napas begitu lancar. Rinitisnya meskipun belum sembuh total 100%, tapi frekuensi kambuhnya turun drastis. Musim pancaroba yang biasanya dia pasti tumbang, musim gugur tahun itu ternyata terlewati dengan aman. Dia sekarang kalau ketemu orang selalu bilang, "Air garam Dr. Budi itu lebih manjur dari obat dewa manapun." Tidak hanya menyelamatkan tenggorokan dan hidung saya, tapi juga menyelamatkan tidur dan hubungan suami istri kami. Anda lihat, satu kebiasaan yang begitu sederhana asalkan dilakukan dengan benar dan konsisten bisa membawa perubahan yang begitu drastis dan mengharukan. Mendengar sampai di sini, apakah Anda sudah mulai paham, bahkan agak tidak sabar? Jangan buru-buru, metode yang bagus harus disertai aturan yang bagus. Saya beritahu, Anda banyak orang bilang sudah mencoba kumur air garam tapi tidak ada efeknya. Kenapa? Karena mereka semua melakukan 3 kesalahan fatal yang akan saya sebutkan berikut ini. Dr. Budi Santoso menekankan detail menentukan keberhasilan. Berikut ini adalah 3 hukum emas, mohon Anda catat baik-baik. Kalau dilakukan dengan benar, efeknya pasti berlipat ganda 10 kali lipat. Hukum emas 1, rasio emas, konsentrasi menentukan keberhasilan. Ini adalah langkah paling penting dan juga langkah yang paling banyak salah dilakukan orang. Banyak orang punya kesalahpahaman fatal, mengira semakin banyak garamnya, efek pembunuhan bakterinya semakin bagus. Salah besar, dokter. Budi Santoso memperingatkan bahwa air garam dengan konsentrasi terlalu tinggi tidak hanya tidak membunuh kuman, malah akan seperti bom air garam yang membakar mukosa mulut dan tenggorokan kita yang lunak. Ia akan menyerap terlalu banyak air, menyebabkan mulut kering, bahkan memicu luka pada mukosa, benar-benar lebih besar pasak daripada tiang. Ini ibarat kita memasak sup, garamnya harus pas baru bisa memancing rasa sedap dari bahan-bahannya. Kumur air garam juga sama, konsentrasinya harus pas baru bisa dengan lembut memancing keluar hal-hal jahat itu tanpa melukai diri kita sendiri. Lalu berapa rasio emas yang paling sempurna? Mohon diingat, 250 ml air hangat dicampur dengan 1/4 1,4 sendok teh garam. Seberapa banyak takaran ini? 1/4 sendok teh itu kira-kira menggunakan sendok kecil yang biasa kita pakai untuk minum sup di rumah, isi sedikit saja di ujungnya sekitar 1,5 gram. 250 ml air itu kira-kira 1 gelas kaca biasa. Rasio ini menghasilkan larutan isotonik yang paling mendekati cairan tubuh manusia, paling lembut, paling aman, dan paling efektif. Di sini saya juga ingin mewakili teman-teman yang peduli dengan tekanan darah untuk bertanya, apakah penderita hipertensi boleh menggunakannya? Dr. Budi Santoso secara khusus berpesan, sangat boleh dan aman digunakan.
Kuncinya ada pada satu hal, setelah berkumur wajib dimuntahkan sampai bersih mutlak, tidak boleh ditelan. Kita hanya menggunakan air garam untuk membersihkan mulut dan tenggorokan, bukan untuk diminum. Jika Anda masih khawatir, ada cara yang lebih cerdas, yaitu beli garam rendah natrium low sodium salt di supermarket. Dengan begitu aman 100%. Lalu soal suhu air paling baik, gunakan air matang hangat sekitar 40 derajat Celcius, yaitu saat Anda coba dengan punggung tangan terasa hangat tapi tidak panas. Suhu ini paling nyaman dan membuat garam larut lebih baik, efeknya paling maksimal. Mengenai pakai garam apa, dokter? Budi berkata jangan dibuat ribet. Garam dapur, garam laut, garam beriodium semua bisa. Mana yang mudah didapat pakai itu, kuncinya adalah rasionya harus benar. Sederhanakan hukum emas 2, waktu emas, momen menentukan efek. Setelah memilih konsentrasi yang benar, langkah selanjutnya adalah memilih waktu yang tepat. Momen yang baik bisa membuat efek kumur air garam menjadi 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Jadwal waktu terbaik yang direkomendasikan Dr. Budi Santoso adalah 3 kali sehari. Pertama, pagi hari setelah bangun tidur. Setelah tidur semalaman, mulut kita bagaikan cawan petri, bakteri membiakkan banyak sekali bakteri. Setelah sikat gigi pagi, kumur dengan air garam hangat bisa menjadi pembersihan besar-besaran, mengusir semua pasukan jahat yang bekerja shift malam itu keluar dan memulai hari yang baru. Kedua, 30 menit setelah makan siang atau makan malam. Perhatikan 30 menit setelah makan. Mengapa harus menunggu? Karena saat kita baru selesai makan, lingkungan mulut cenderung asam. Air liur kita butuh waktu untuk menetralkan keasaman awal dan menguraikan sebagian makanan. Kita biarkan air liur sebagai pasukan pelopor bekerja dulu sebentar. 30 menit kemudian, baru gunakan air garam sebagai pasukan utama untuk melakukan pembersihan ronde kedua. Efeknya paling bagus. Ini bisa membersihkan sisa makanan sekaligus memperbaiki lingkungan mulut lebih lanjut. Ketiga, malam hari sebelum tidur. Ini adalah kali yang mutlak tidak boleh dilewatkan. Kumur air garam sebelum tidur sama dengan membangun perisai pelindung malam hari bagi mulut dan tenggorokan kita, menekan pembiakan bakteri di malam hari, menjaga kesehatan mulut kita sepanjang malam. Besok paginya Anda akan menemukan bau mulut jauh berkurang dan tenggorokan terasa jauh lebih segar. Hukum emas 3, gerakan emas, metode menentukan khasiat. Alat dan waktu sudah benar, terakhir adalah gerakan kita. Kalau gerakannya salah, air garam cuma numpang lewat di mulut, sama sekali tidak mencapai efeknya. Inilah tutorial tingkat pengasuh dari dokter Budi Santoso. Langkah 1, membersihkan tenggorokan gargle. Kulum sedikit air garam hangat, dongakkan kepala ke belakang sehingga wajah Anda hampir sejajar dengan langit-langit. Lalu buka mulut dan dari kedalaman tenggorokan keluarkan suara gu, ru, gu, ru. Harus mengeluarkan suara karena getaran inilah yang membuat air garam seperti air terjun yang membilas dan menyentuh dinding tenggorokan alias area amandel Anda dengan maksimal. Anda harus merasakannya, rasakan aliran air hangat itu seperti tukang pijat kecil yang dengan lembut memijat tenggorokan Anda. Lakukan setidaknya selama 30 detik, lalu buang. Jika radang tenggorokan cukup parah, bisa diulang 2,3 kali. Langkah 2, membersihkan mulut Swiss. Kulum lagi air garam hangat yang baru. Kali ini tidak perlu mendongak. Tutup mulut dan gunakan kekuatan kedua pipi dan lidah Anda untuk membuat air garam di dalam mulut bergerak ke kiri ke kanan dan bergejolak hebat. Anda harus menggembungkan pipi dengan kuat agar aliran air menghantam celah gigi, tepi gusi, dan setiap sudut mulut. Gerakan ini juga tolong dilakukan setidaknya selama 30 detik, lalu buang. Langkah tambahan khusus, kabar gembira bagi penderita rinitis. Jika Anda seperti Pak Bambang yang punya masalah rinitis, Anda bisa menggunakan sisa air garam hangat untuk mencuci rongga hidung dengan lembut. Anda bisa membeli alat cuci hidung khusus di apotek atau menggunakan tangan untuk menampung air dan menghisapnya pelan-pelan dari satu lubang hidung, lalu membiarkannya mengalir keluar dari lubang hidung lain atau mulut. Ingat, gerakannya harus sangat lembut, jangan terlalu kuat. Metode ini efektif membilas alergen dan lendir di rongga hidung sampai bersih, membuat hidung Anda lega luar biasa. Nah, rasio emas, waktu emas, gerakan emas. Apakah Anda sudah mengingat ketiga hukum ini? Coba pikirkan betapa ajaibnya prinsip ini. Menguasai 3 poin ini, Anda sudah mengalahkan 90% orang dan menjadi ahli pemula dalam berkumur air garam.
Tapi rahasia Dr. Budi Santoso belum selesai. Selanjutnya beliau masih akan mengajarkan kita beberapa resep rahasia tingkat lanjut untuk membuat secangkir air garam biasa ini seketika berubah menjadi air dewa dengan khasiat berlipat ganda. Jika Anda sudah menguasai cara dasar tadi, selamat Anda sudah memegang tiket menuju kesehatan. Tapi jika Anda ingin efek air garam ini naik ke level berikutnya dan lebih tertarget, maka konten berikut ini adalah resep rahasia simpanan Dr. Budi Santoso. Beliau akan mengajarkan bagaimana menambahkan 3 senjata rahasia yang umum ada di dapur agar air garam ini segera naik kelas menjadi air ajaib dengan fungsi berbeda. Senjata rahasia 1, tambahkan sari jahe, musuh bebuyutan sakit tenggorokan. Apakah Anda sering merasa tenggorokan kering gatal nyeri? Atau seperti banyak teman-teman guru dan tenaga penjualan yang karena banyak bicara suaranya jadi serak? Saat itulah yang Anda butuhkan adalah menambahkan beberapa tetes sari jahe segar ke dalam air garam hangat Anda. Mengapa jahe? Karena jahe mengandung komponen alami yang sangat kuat bernama gingerol. Penelitian medis saat ini sudah menemukan bahwa gingerol adalah zat antiinflamasi dan pereda nyeri alami yang sangat efektif. Efeknya bahkan tidak kalah dari beberapa obat antiinflamasi non-steroid. Saat Anda berkumur dengan air garam jahe, rasanya seperti menempelkan koyo hangat di tenggorokan Anda, hangat dan nyaman. Peradangan dan rasa nyeri seketika terusir. Rasa pedas dan hangat itu langsung menuju bagian yang meradang dengan cepat mengusir hawa dingin, menekan peradangan dan meredakan nyeri. Caranya bagaimana? Sangat sederhana. Iris sepotong kecil jahe segar tumbuk atau parut, lalu peras keluar beberapa tetes sari jahe segar. Teteskan ke dalam 250 ml air garam hangat, Anda aduk rata dan siap digunakan. Metode ini bagaikan penyelamat dewa untuk sakit tenggorokan akut dan suara serak. Saya ingat Dr. Budi pernah berbagi satu kasus. Seorang guru SMP bernama Pak Guru Hendra menderita faringitis kronis dalam waktu lama. Terutama setiap kali awal semester atau sebelum ujian, karena banyak bicara suaranya hampir hilang, sangat menyiksa. Dr. Budi mengajarkan resep air garam jahe ini. Pak Guru Hendra rutin melakukannya selama 2 minggu dan merasa tenggorokannya jauh lebih lega. Dulu mengajar 2 jam pelajaran saja, suara sudah serak, sekarang bisa bertahan seharian. Dia bercanda bilang secangkir air garam jahe ini sekarang adalah jimat pelindung suara saya, lebih manjur dari permen pelega tenggorokan manapun. Senjata rahasia 2, tambahkan soda kue, tembok api asam untuk gigi berlubang dan bau mulut. Apakah Anda sangat suka makan kue manis, minum kopi, minum teh, atau sering merasa mulut terasa asam dan napas tidak segar? Saat itulah senjata rahasia Anda adalah menambahkan sejumput bubuk soda kue baking soda ke dalam air garam hangat. Mengapa soda kue? Seperti yang kita bahas sebelumnya, makanan yang kita makan, terutama yang manis dan bertepung, akan diuraikan dan difermentasi oleh bakteri di mulut menghasilkan banyak asam. Asam inilah biang keladi yang mengikis gigi kita, menyebabkan gigi berlubang. Di saat yang sama, bakteri penghasil asam ini juga sumber utama bau mulut. Sedangkan soda kue, nama kimianya natrium bikarbonat, bersifat basa alkali. Saat soda kue yang basa bertemu dengan lingkungan mulut yang asam, akan terjadi reaksi netralisasi yang ajaib. Ia bagaikan tembok api yang kuat, mampu dengan cepat membalikan lingkungan asam di mulut menjadi lingkungan netral atau sedikit basa yang tidak menguntungkan bagi bakteri jahat untuk hidup. Tanpa korosi, asam risiko gigi berlubang otomatis turun drastis. Bakteri jahat tidak bisa hidup, masalah bau mulut pun teratasi dari akarnya. Cara pakainya sama sederhananya. Ke dalam air garam hangat yang sudah diracik, tambahkan sejumput, kira-kira sedikit saja, yang bisa dijepit 2 jari bubuk soda kue makanan. Aduk rata lalu pakai untuk berkumur. Sangat cocok digunakan setelah makan makanan manis atau minum minuman asam. Namun di sini Dr. Budi Santoso secara khusus mengingatkan daya bersih soda kue cukup kuat, tidak disarankan dipakai setiap hari. Seminggu 2-3 kali sudah cukup untuk membangun tembok api yang kokoh bagi gigi dan mulut Anda. Senjata rahasia 3, tambahkan propolis, perisai cair emas untuk imunitas. Jika Anda merasa kondisi fisik agak lemah saat pergantian musim pancaroba, gampang sekali kena flu, atau ingin memberi perlindungan menyeluruh yang lebih kuat bagi tubuh, maka resep pamungkas Dr. Budi Santoso adalah meneteskan 2,3 tetes ekstrak propolis ke dalam air garam hangat. Apa itu propolis?
Ia dijuluki sebagai antibiotik alami atau emas ungu. Ini adalah zat kuat yang digunakan lebah untuk melindungi sarang agar tidak dimasuki bakteri dan virus. Sains modern menemukan bahwa propolis kaya akan komponen ajaib bernama flavonoid yang memiliki kemampuan antibakteri dan antivirus super kuat. Yang lebih hebat lagi, propolis tidak hanya membunuh musuh, tapi juga memperkuat kita. Ia bisa secara efektif mengaktifkan sel imun tubuh manusia, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Bagaikan memakaikan baju zirah cair emas yang kebal senjata pada tubuh kita, saat Anda berkumur dengan air garam propolis, komponen aktif propolis akan langsung bekerja pada mukosa mulut dan tenggorokan Anda. Ini adalah gerbang utama masuknya virus dan bakteri ke tubuh manusia. Propolis tidak hanya membasmi para penyusup ini di tempat, tetapi juga membentuk lapisan pelindung di permukaan mukosa, sekaligus merangsang sistem kekebalan tubuh Anda untuk aktif total membuat Anda dari dalam keluar menjadi lebih kuat. Metode ini sangat cocok digunakan saat musim flu atau sebelum dan sesudah pergi ke tempat umum seperti rumah sakit atau stasiun, memberikan perlindungan tingkat tinggi bagi Anda dan keluarga. Sari jahe, soda kue propolis. Apakah Anda sudah menguasai ketiga senjata rahasia ini? Mereka bagaikan tiga mitra terbaik bagi air garam. Bisa Anda kombinasikan dengan bebas sesuai kebutuhan yang berbeda, menyerang masalah kesehatan Anda dengan tepat. Baiklah, hari ini kita telah bersama-sama menyingkap rahasia Dr. Budi Santoso dalam menjaga kesehatan selama 30 tahun. Mulai dari prinsip sains mengejutkan di balik secangkir air garam biasa, hingga aturan operasi emas yang melipat gandakan efeknya sampai ke resep peningkatan eksklusif dengan 3 senjata rahasia. Kita menemukan bahwa ternyata menjaga kesehatan tidak selalu butuh obat mahal, juga tidak butuh terapi yang rumit. Terkadang kekuatan terbesar tersembunyi di tempat yang paling sederhana, paling alami, dan paling tidak mencolok. Coba Anda pikirkan sebotol obat kumur yang agak bagus harganya bisa ratusan ribu rupiah. Sekali ke dokter gigi atau beli obat berapa lagi biayanya. Sedangkan metode ini setahun penuh mungkin biayanya tidak sampai seharga segelas teh boba. Yang dihematnya untuk Anda adalah biaya pengobatan yang tak terhitung dan waktu yang berharga. Hitungan ini siapapun bisa menghitungnya. Inilah investasi kesehatan yang paling cerdas. Mohon ingat kalimat Dr. Budi Santoso itu, dokter terbaik adalah diri kita sendiri, obat terbaik adalah kebiasaan yang baik. Rutin berkumur air garam, kebiasaan kecil ini tidak hanya mewakili sebuah metode, tetapi lebih merupakan sikap kita bertanggung jawab terhadap kesehatan sendiri dan mengelola hidup dengan bijaksana. Ia memberitahu kita bahwa kesehatan bukan dianugerahkan orang lain, melainkan dibangun sedikit demi sedikit oleh tangan kita sendiri. Jadi jangan ragu lagi, sekarang juga pergilah ke dapur, raciklah cangkir pertama air dewa pelindung yang penuh cinta dan kesehatan untuk Anda dan keluarga. Ingat terus lakukan, maka pintu gerbang kesehatan dan umur panjang akan terbuka untuk Anda mulai dari hal kecil ini. Mulai hari ini, mari kita angkat cangkir air garam sehat ini bersulang untuk umur panjang dan kesehatan kita sendiri. Semoga setiap teman-teman sekalian memiliki tenggorokan yang segar, napas yang lancar, gigi yang sehat, napas yang wangi, selalu tersenyum dan hidup sehat walafiat sampai usia 100 tahun.